Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam sehat selalu bagi kita semua. Pada malam hari ini kita sudah berjumpa lagi dengan Mbah Kendil Jopo Montro, yang tentunya kita akan membicarakan satu hal yang barangkali bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini supaya kita bisa terus sharing atau bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi teman-teman, langsung saja kita akan membicarakan tentang hal yang seperti di luar nalar, yaitu tentang hantu, Mbah. Ya. Jadi yang namanya hantu itu sering digambarkan oleh teman-teman baik di perfilman maupun teman-teman penelusuran itu bahwasanya yang pertama hantu itu selalu mengambang gitu, Mbah. Padahal kan saya juga sering mendengar bahwa kesaksian orang yang tinggal di rumah yang angker itu seringkali diganggu dengan langkah kaki yang ketika dilihat itu tidak ada sosoknya. Terus kalau misalkan hantu itu mengambang, gimana kok ada suara langkah kaki kan gitu tuh, Mbah. Terus yang kedua tentang perihal makanan hantu, Mbah. Banyak yang mengatakan bahwa hantu-hantu itu suka makan bunga, suka makan menyan, kemudian suka makan kotor-kotoran hewan dan sisa-sisa makanan manusia. Itu seperti nggak masuk akal, Bah. Karena apa? Menurut saya hantu itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi kalau dia mau makan, misalkan suka kembang kan bisa ke toko bunga atau cari sendiri di taman. Suka kemenyan juga bisa cari di toko kemenyan. Suka minyak juga bisa mencari sendiri. Kenapa harus menunggu orang-orang yang memberikannya? Kemudian saya tidak pernah melihat, Mbah, dan saya tidak pernah mendengar kesaksian orang yang mengetahui kotoran hantu itu seperti apa. Jadi janggal sekali gitu. Kalau misalkan hantu itu suka makan sisa-sisa makanan manusia, itu kan berarti kan sama tuh, Mbah, makanannya sama kita. Itu kenapa kok nggak berak atau nggak terlihat kotorannya? Jadi mohon penjelasannya, Mbah. Barangkali Mbah Kendil memiliki pengalaman yang bisa mencerahkan pertanyaan saya itu, Mbah. Sampai sekarang ini pun tentang kehidupan hantu itu rata-rata hanya katanya dan katanya. Iya. Sehingga kenapa orang-orang yang selalu mengejar hantu, orang-orang yang mengadakan penelusuran, memburu hantu, orang-orang yang sudah bertemu hantu, dan orang-orang yang pernah berbicara dengan hantu secara lama, mereka tidak menanyakan apa yang kamu makan, kemudian apa dan di mana tempatmu, itu kan belum ada yang menanyakan seperti itu. Iya. Sehingga kadang kita sulit untuk membayangkan. Kita pun juga tidak punya jawaban yang konkret atau yang nyata, karena yang namanya hantu bukan kehidupan seperti kita, dan mereka bukan makhluk seperti kita. Biarpun kita lama sekali hidup di lembah Kasepuan, termasuk kita penelusuran, termasuk kita seringnya topo laku yang tidur dimanapun, tidur di sawah, di gunung, di kali, atau di gua, atau tidur di makam-makam kuburan keramat, bahkan tidur di semak-semak yang menjijikkan, semua pernah kami lewati. Dan kita juga sering bertemu dengan sosok-sosok astral yang berbentuk dengan siluman atau hantu. Iya. Namun kita tidak bisa untuk berbicara dengan mereka-mereka. Mereka hanya pakai sandi atau mereka hanya pakai tulodo yakti. Kita kembali kepada pertanyaan Mbak Lulu, bahwa dinyatakan hantu itu makanan dari sisa-sisa makanan orang, kemudian kotoran-kotoran hewan, kotoran-kotoran manusia, termasuk kotoran menstruasi darah perempuan. Terus kemudian orang-orang yang membuang makanan sembarangan, termasuk juga dinyatakan bahwa hantu makanan adanya menyan dan kembang. Sehingga semua yang kita iklarkan itu belum ada satu orang pun yang melihat secara langsung bahwa hantu itu memakan seperti itu.
Dan teman saya ahli-ahli tirakat, ahli-ahli penelusuran, dan ahli-ahli mereka yang senang ke tempat keramat pun belum pernah yang ada bicara seperti itu. Bahwa misalkan ada orang membuang kotoran, misalkan seperti pembalut yang tidak dicuci, terus kemudian ada orang yang tahu mereka menjilat-jilat darah-darah yang menempel di pembalut, itu juga belum pernah kami ketahui. Kemudian ada lagi dengan isu atau suara bahwa mereka makan tulang atau makan yaitu kotoran-kotoran orang, dan belum pernah ada satu teman pun yang tahu hantu memakan kotoran tersebut. Dan belum ada teman saya atau siapapun dengan hal yang nyata bahwa hantu memakan sisa-sisa makanan orang, serta belum ada satu orang pun yang mengetahui bahwa hantu atau jin itu makan kembang dan menyan. Kalau kita melihat dari kapasitas kekuatan hantu, kita bilang hantu saja Mbak, biar tidak bertabrakan dengan ajaran hantu saja. Kalau misalkan hantu mereka memakan dengan yaitu bau kemenyan atau kemenyan, mungkin mereka lebih senang ke toko-toko menyan, mereka mencuri menyan dan memakan menyan. Kalau hantu senang dengan kembang-kembang, banyak sekali penjual kembang yang berceceran dimanapun. Mereka membeli 5 kilo, andai kata dibiarkan kembang tetap sebanyak 5 kilo, artinya tidak berkurang sama sekali. Kalau misalkan hantu-hantu makan kembang, otomatis kembang-kembang misalkan beli 5 kilo tinggal 1 kilo per 2 kilo, artinya dimakan hantu. Daripada hantu itu memakan persiapan orang, lebih baik hantu naik ke pohon, yaitu mencari kembang-kembang, mencari kembang kenanga, kembang rantil atau kembang mawar, dia mencari sendiri. Ternyata juga tidak, sehingga kita sulit untuk menggarisbawahi tentang adanya hal seperti itu. Terus bagaimana kesimpulannya? Pendapat saya, karena apabila saya kejar misalkan hantu makan tulang, kenapa makan tulang? Mereka makan daging di rumahnya para penjagal atau pedagang daging saja di pasar, daging banyak sekali, berkilo-kilo bahkan berkintal-kintal. Kenapa hantu tidak langsung ke pasar makan daging-daging orang yang menjual itu? Mereka memakan kepada orang-orang yang berselamatan, yang menyembelih dengan kambing, kerbau dan sapi atau ayam pun, bahkan penjual ayam pun tidak merasa kehilangan ayamnya. Kalau saya bisa berbicara atau bisa berpendapat bahwa prediksi saya bahwa hantu itu memakan hal-hal yang tidak sama atau yang tidak sepadan dengan makanan manusia. Karena jagatnya sudah lain, sehingga makanan-makanan yang dimakan bangsa siluman, makanan yang berada di alam lain, makanan yang berada di jagatnya bangsa hantu, tidak di jagatnya manusia, karena hidupnya sudah 2 jagat itu. Jadi jagatnya kewan, jagatnya setan, jagatnya tumbuhan itu ada sendiri, memang terpisah-pisah. Cara makan tumbuhan dengan cara makan manusia pun juga berbeda. Cara makan manusia dengan cara makannya misalnya dengan setan juga berbeda. Sehingga disinilah letak yang perlu kita pecahkan di malam hari ini. Mari kita renungkan bahwa kehidupan hantu itu tidak sama dengan kehidupan manusia. Walaupun toh hantu itu wajahnya, bentuknya seperti manusia. Sehingga banyak yang berkata bahwa seperti genderuwo itu berbulu, kemudian hitam, kakinya besar, terus jemarinya besar-besar. Namun juga ada hantu yang tanpa berbulu atau genderuwo yang tanpa berbulu, teman-temanku. Jadi seperti manusia persis. Mereka tidak berbulu, hitam tetap hitam, tapi tidak berbulu. Karena saya juga pernah mengetahui pada saat jam 8 malam saya bersama teman saya lewat di Bula di tepi hutan, terus kemudian gerimis-gerimis, kemudian berhubung tempatnya itu becek sehingga motor nggak bisa ngebut, Mbak. Kemudian saya berpaling ke sebelah kiri, ternyata ada sosok genderuwo yang duduk di bawah pohon mauni. Saya melihat genderuwo itu, dan genderuwo itu melihat saya, dan matanya seperti biasa, tidak berwarna merah, tapi cukup lebar dan tajam sekali seperti itu. Sehingga kisah-kisah yang terjadi, yang diketahui dari penonton dan pengalaman dari teman-teman yang kadang bergesekan tidak sama seperti hal yang saya lihat.
Yang pertama itu. Yang kedua, banyak terjadi seperti di masyarakat bahwa namanya tuyul itu ada. Iya. Tidak satu orang, dua orang. Bahkan ada yang menjelma sebagai babi, ada yang menjelma sebagai misalkan kucing. Tapi kenyataannya di dalam arena atau tempat-tempat yang positif, mereka memiliki hantu atau pabriknya hantu, katakan itu, atau desanya hantu, atau desanya tuyul. Sampai kian ini belum ada pernyataan dari salah satu orang yang memastikan bahwa tempatnya hantu adalah di Alas Nganjuk misalkan, tempatnya tuyul misalnya di Alas Nganjuk, tempatnya tuyul di Gunung Kawi, tempatnya tuyul misalnya di mana. Tempat-tempat yang ditunjukkan itu apabila didatangi ternyata juga lain, juga tidak sama dengan cerita yang diisukan orang. Karena kita pun juga punya pengalaman dari orang yang ada di Sumatera, dia punya utangan puluhan miliar, mereka mendengar bahwa Pulau Jawa ini katanya banyak pesugihan. Mereka memberikan diri ke sini itu membawa uang 100 juta. Mereka datang ke sana kemari ke rumahnya paranormal agar diantarkan untuk mencari tuyul. Berbagai paranormal mencarikan tuyul itu sampai berpuluh-puluh tempat, mereka juga tidak bisa membawa tuyul. Yang terakhir ada teman saya yang mengantarkan, mereka masih tersisa uang 10 juta, diantarkan ke sebuah tempat, mereka pun juga tidak berjumpa dengan tuyul dan mereka tidak membawa tuyul. Akhirnya uangnya habis, terakhirnya bertemu saya kasih untuk permohonan supaya perilaku, cita-cita, kegayuan yang ingin mencari pesugihan saya suruh untuk menghilangkan saja, saya suruh untuk menghapus agar mereka menekankan doa semaksimal mungkin. Akhirnya mereka pulang ke Sumatera tidak membawa hasil sepeser pun, justru uangnya 100 juta itu hilang. Itu pengalaman yang kita lalui, teman-teman. Terus kemudian bagaimana, apakah tuyul itu ada atau tidak? Kita dua persepsi, karena saya pun juga sering kehilangan uang pada tempo dulu. Saya tafsirkan yang mencuri anak-anak saya biarkan saja. Uang saya kira 100, 200, 300, 50 itu sering. Hampir setiap hari itu hilang. Itu berbulan-bulan. Akhirnya saya meletakkan uang 1 juta, kemudian saya letakkan di dalam dompet, saya bawa pergi, itu saya hitung 1 juta, teman. Setelah uang itu di rumahnya teman saya hitung tinggal 900, karena uang itu akan berikan kepada teman saya. Artinya saya untuk utang pada teman saya sampai di rumah teman saya di Medan Kediri, ternyata saya hitung itu ada 900. Tersisa lagi. Terus kemudian besoknya juga demikian, saya meletakkan uang lagi di bawah kasur itu, sekitar ada 2 juta. Ternyata di situ hilang 300, tinggal 1 juta 700. Terus kemudian besoknya lagi saya meletakkan 1 juta di dalam dompet. Saya letakkan di kantong hem atau pakaian, saya gantungkan. Ternyata setelah saya lihat juga hilang lagi 300. Akhirnya saya tidak sabar mengumpulkan anak-anak saya kumpulkan semua. Saya suruh anak-anak harus berjujur. Kalau nanti tidak jujur, nanti yang terbakar bukan hantunya atau jinnya atau dulnya, yang terbakar nanti kamu sendiri. Ini Bapak akan mengadakan ritual yang berbahaya sekali. Apabila kamu memang mencuri, ya bilang saja, tidak. Ternyata anak saya bersumpah, bahkan mati pun juga mau, Pak. Memang saya tidak mencuri, Pak. Kalau Bapak bilang untuk bersumpah, saya siap untuk dikasih ritual. Mati pun saya jalani. Karena saya memang tidak mencuri, Pak. Jadi anak saya 3 kumpulkan jawaban sama, memang tidak mencuri. Berarti saya menyimpulkan bahwa uang saya yang hilang berbulan-bulan itu bukan karena anak saya, karena bangsa halus. Terus kemudian dompet itu saya kasih uang 100.000. Kemudian saya berikan amalan-amalan, saya letakkan di atas kasur. Nah, ternyata hilang, satu lembar itu hilang. Akhirnya itu kan sudah diraba oleh tangan tuyul. Akhirnya saya bacakan beberapa mantra-mantra dan amalan, artinya untuk membakar tangan-tangan daripada bangsa demit atau tuyul. Setelah itu dompet langsung saya bakar. Ternyata ada di tetangga sebelah saya atau di desa lain, ada yang kita curigai
mereka sakit-sakitan, badannya juga panas, dan mereka hingga ke rumah sakit merasakan kesengsaraan daripada imbas-imbasnya. Tidak ada tanda bukti, maka kita tidak bisa menuduh. Esok harinya kemudian saya tirakan melehan di belakang rumah. Saya membaca-baca buku dan saya siap kopi. Pada saat saya ingin mengambil kopi, tiba-tiba pintu saya terbuka. Ternyata ada kepala anak kecil yang membuka pintu, menengok ya, melihat saya itu. Kemudian saya menoleh lagi, terus kemudian saya menerapkan dengan doa-doa kunci agar rumah ini terjaga rapi, tidak ada bangsa siluman yang datang. Akhirnya sampai sekarang sudah ada sekitar 10 tahun lebih tidak ada uang saya yang hilang, bahkan uang banyak pun tidak pernah hilang. Bahwa istri saya juga tidak merasa kehilangan sampai sekarang. Istri saya juga tidak merasa kehilangan. Mereka juga menempatkan uang di lemari dengan bebas itu. Tidak ada laporan uang yang hilang. Itu ketika Mbah Kendil melihat sosok anak kecil yang membuka pintu, itu apakah setelah mengetahui ada Mbah Kendil di situ dia langsung pergi atau dia langsung pergi? Jadi perginya nggak hilang, Mbak? Langsung hilang. Jadi pintunya buka langsung kelihatan kepalanya sama lehernya langsung hilang. Tapi di dalam saya melihat itu tidak sesuai dengan cerita. Kalau ceritanya kan mulutnya katanya ke atas ke bawah, terus telinganya tinggi, lebar, panjang. Itu enggak, seperti anak kecil saja, tapi pucat gitu loh. Jadi kisah-kisah yang ada di TV, di film dengan saya secara langsung melihat tuyul itu berbeda gitu. Itu gundul, Mbak? Iya, gundul, memang gundul. Jadi memang gundulnya sama, cuma yang tidak sama mulutnya itu seperti kita biasa. Katanya kalau tuyul itu kan mulutnya ke atas ke bawah, telinganya itu tinggi, panjang gitu. Itu telinganya juga seperti kita, cuma pucat, itu seperti itu saja. Akhirnya setelah itu juga tidak ada bangsa siluman yang datang atau tuyul yang datang. Pernah kita juga ada tanda bukti bahwa itu sosok pesugihan pada saya berumah di Pare. Ketepatan saya tidur saya di bawah bambu. Saya itu dulunya kan tidur di depan rumah, belakang rumah, depan rumah, belakang rumah, di sumur gitu. Tidurnya tidak di dalam rumah berpuluh-puluh tahun, teman-teman. Akhirnya di belakang rumah saya itu kan pagar betis pakai itu gereng, gereng yang sangat padat sekali sehingga 4 biji saja masuk nggak bisa itu, karena saking rapatnya. Dan itu ada pintunya. Tiba-tiba ada sosok anjing yang berwarna hitam kelam dan memiliki mata yang tajam. Mereka berjalan dengan pelan-pelan. Saya curiga, kenapa anjing ini pada di atasnya ada lampu yang sangat terang sekali, yang sangat seperti siang, Mbak, itu. Tapi tidak ada bayangan. Terus tangan saya gini kan itu ada bayangannya. Saya bersama Pak Sukamto itu. Pak Toh, tangan saya seperti ini ada bayangan, tapi anjing itu kok tidak ada bayangan. Mereka ke peceren, ya minum air di peceren situ, jalan lagi itu. Kemudian langsung saya mengambil kayu, akan saya kejar, akan saya pukul, langsung hilang si anjing itu. Akhirnya saya masuk ke rumah menghitung uang, apakah uang saya hilang. Ternyata di dalam rumah uangnya juga tidak hilang. Itu saya mencurigai bahwa ada sosok pesugihan yang menjelma sebagai anjing hitam. Dan pernah juga di Tulungagung, tiba-tiba lawang terkunci sejak sore, jam 9 kami tidur, ada kucing yang besar melompat rak. Kemudian saya pukul pakai helm, sampai helmnya itu pecah. Ternyata kucingnya nggak ada. Hingga pintu rumah saya kunci, saya bersama istri mencari ke sana kemari. Dalam rumahnya kan hanya sempit, hanya satu ruko kan kecil aja. Itu tidak ketemu. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa ini merupakan juga siluman pesugihan. Dan ada beberapa orang yang ke pasar itu bilang memang di pasar ini banyak sekali kucing-kucing berkeliaran, yang berkeliaran, yang mana itu bukan kucing biasa tapi kucing pesugihan. Itu pengalaman mana yang saya alami. Kemudian kita kembali kepada titik permasalahan, bahwa pertanyaan Mbak Lulu, apakah makan gendruwo dan sebagainya seperti yang dapat dikatakan di masyarakat sama
seperti makanan kita, sehingga kita tidak bisa menjawab dengan 100% karena kita tidak bisa melihat, belum pernah membuktikan dan tidak pernah menyaksikan, teman-temanku. Iya. Hingga yang saya ketahui bahwa yang namanya jagatnya sudah tidak sama, kemudian kehidupannya tidak sama, sehingga mereka makanannya pun juga tidak sama. Kalau para hantu makanannya sama seperti manusia, misalkan makan kebu, makan tomat, makan terong, makan tulang, makan daging, yang menjadi pertanyaan kita, terus bagaimana hantu-hantu itu kalau berak? Iya. Dan seingat saya seluruh Indonesia, satu Nusantara itu belum pernah satu orang pun yang menemukan kotoran hantu. Nggak ada, Mbah. Tapi kalau kotoran kucing, kotoran anjing itu kan sering. Kotoran babi, kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran kuda. Tapi yang namanya kotoran hantu itu belum pernah yang menemukan. Makanya kita berpikir pakir sulit. Tapi juga ada kisah itu. Pada saya masih sekitar kelas 5 SD, bapak saya itu bertani, mereka menjaga tanamannya nanas karena nanas sering kehilangan, diculik orang. Iya. Nah, pada saat itu bapak saya kirim dengan masakan, satu rantang itu nasi, satu rantang itu sayur terong, kemudian saya bawakan kerupuk uyel satu plastik penuh, saya bawa ke sawah. Itu kan gelap sekali, Pak. Gelap sekali, dan gubungnya atasnya itu ada pohon labiu yang sangat besar sekali. Kemudian bapak makan. Setelah makan saya pulang, gitu loh. Dapat saya pulang. Kamu berani Pak? Saya sendiri saja itu. Perjalanan dari sawah yang ditanami anak bapak saya sama rumah saya ada sekitar 2 kilo, teman-teman tuh. Jadi memang kalau enggak kendel ya ketakutan. Pada masa dulu kan belum ada lampu dan sebagainya, penuh dengan bambu-bambu dan pohon-pohonnya rindang. Tapi pada saat itu kita sudah berani pulang. Setelah jam 3 malam, bapak saya pulang. Dodoki pintu dari rumah kakek. Mereka bilang katanya kelaparan. Bagaimana, Mbok? Tadi kok ngirim nasi kok hanya 2 sendok saja sudah hilang, sudah habis gitu. Makannya kan muluk, Mbak. 120-an saja itu habis. Jadi nasi satu rantang dikasih sayur terong, terus kemudian mereka membuka kerupuknya masih diambil satu, terus bapak saya makan 20-an tuh, nasinya sudah hilang, terus sayur yang ada satu rantang tadi juga resi habis. Terus kerupuknya juga habis resi, tinggal plastiknya saja. Disinilah yang penuh misteri dan aneh. Kalau kita mengatakan bahwa genderuwo itu makan nasi, kemana mereka apabila berak? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah hantu-hantu genderuwo seperti itu hanya mereka menyelamun kepada manusia, ingin bermain-main dengan manusia? Sebenarnya hantu itu tidak makan, mungkin dibuang jauh. Biar manusia menganggap bahwa hantu itu juga makan. Apakah seperti itu? Jika sampai sekarang pun belum ada pernyataan bahwa hantu makanannya misalkan ini, kemudian beraknya seperti ini, kencingnya seperti ini. Kemudian ada pertanyaan lagi, ada orang yang berjalan mereka dikencingi sama genderuwo. Bagaimana itu? Kok bisa genderuwo bisa berkencing? Ada lagi cerita bahwa ada seseorang yang mereka hamil dan mereka tidak pernah pergi. Suaminya pergi ke luar kota bekerja di pabrik, tapi istrinya tidak merasa berhubungan dengan laki-laki, tapi kenapa mereka juga hamil? Itu juga ada cerita-cerita yang seperti itu. Ada juga cerita lagi yang aneh. Ada seorang janda, memang di tempatnya rumahnya janda tadi ada sosok genderuwo. Tapi di era dulu dianggap dibangun rumah yang mewah, dianggap sudah tidak ada genderuwo. Pada saat mereka berada di dalam kamar, pintunya menutup sendiri, pemirsa. Ceklak, cetek. Jadi setelah berbunyi ceklak, cetek, ceteknya kuncinya itu. Cetak itu tertutupnya, cekleknya adalah kuncinya. Tetapi perempuan itu tidak pedulikan karena ya dianggap angin. Setelah jam 1 malam mereka akan kencing ke kamar mandi, ternyata terkunci, tidak dapat dibuka. Yang anehnya mereka memutuskan
Kalau mereka nanti tidak bisa kencing, akan merusak jendela yang ada kacanya tadi. Jadi kan tidak ada tralisnya. Jadi jendelanya kaca biasa. Kemudian kaca itu dipukul pakai atau kursi kecil itu. Ada kursi kecil di situ. Dipukul tidak pecah, bahkan dipukul secara keras tidak pecah, kemudian dihantam sekuat-kuatnya tidak pecah sama sekali. Itu berpuluh-puluh kali menghancurkan kaca itu. Kaca juga tidak pecah, tapi gapitnya kaca tadi malah lepas. Kacanya tidak apa-apa, gapitnya lepas. Kenapa demikian? Karena di dalam kamar itu, yaitu dihuni oleh sosok genderuwo, mungkin genderuwo melapisi kaca tersebut. Sehingga kisah-kisah seperti ini sangat beredar di masyarakat sekali. Kadang kita sulit untuk menjangkau kehidupan tentang adanya sosok-sosok astral atau sosok-sosok hantu, teman-teman. Sehingga kita simpulkan bahwa bagi saya menyatakan bahwa hantu yang dimakan atau mereka kehidupannya di jagat lain ada aturan sendiri, ada kegiatan sendiri, dan mereka akan hidup secara kebersamaan yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, dan mereka juga makan sesuai dengan pemberian daripada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Tuhan memberikan makanan bangsa hantu yang kita tidak tahu. Seperti itu. Ya teman-teman, jadi pada intinya yang namanya hantu atau makhluk halus itu kan juga ciptaan Allah, sehingga kita sesama makhluk ciptaan Allah hendaknya kita saling menghormati. Ini cuma sharing pada malam hari ini untuk meluruskan. Jadi pengalaman yang pernah dialami sama Mbak Kendel, sama cerita-cerita yang kita lihat di YouTube, cerita-cerita yang kita lihat di media sosial, ataupun cerita-cerita yang ada di masyarakat pada umumnya itu apakah lurus atau tidak. Ternyata juga mungkin karena sosok-sosok seperti itu kan bisa berubah-ubah wujud, Mbak. Semaunya sendiri, Mbak. Sehingga mungkin dari pengalaman orang satu ke orang yang lain nggak sama itu, Mbak. Mesti berbeda itu. Di samping itu, teman-teman, kehidupan hantu memang tiada batas. Mereka punya kelebihan, kesaktian yang diberikan oleh Tuhan, bahwa hantu bisa menghilang, hantu bisa terbang. Tapi juga ada pertanyaan bahwa apakah hantu semua itu tidak berani untuk menginjak bumi? Ini yang menjadi pertanyaan, teman-teman. Sehingga kadang-kadang kita baca komen-komen di penelusuran itu, hantu kok tidak ngambang, hantu kok bisa berjalan di tanah, teman-teman. Sehingga disinilah pentingnya kita untuk mempelajari hantu, bahwa kita biar luas untuk pengalamannya. Kita sering untuk ke tempat-tempat yang keramat, bahkan tempat-tempat sangat gelap sekali, tidak hanya 1 hari sampai 41 malam kita biasa ke tempat-tempat seperti itu. Ternyata di dalam kehidupan jin atau kehidupan daripada hantu itu bebas, teman-teman. Jadi hantu itu bisa berjalan di atas tanah gitu loh. Bahkan hantu bisa bersepatu, hantu juga bisa berias. Bahkan hantu ada yang bersama manusia, seperti ada yang namanya peri, yang mereka juga kuliah dan mereka juga diwisuda. Setelah teman-temannya ke rumahnya si peri tadi, ternyata bentuknya bukan rumah tapi kuburan. Dan itu saksinya kan banyak. Ada dosen pun yang ingin menikahi kepada muridnya, si dosen ke tempat itu ternyata kuburan. Terus dosen tersebut akhirnya tidak percaya kepada mendatangi kepala desa. Setelah datang ke rumah kepala desa, orang yang bernama A ternyata itu bentuknya peri, bukan manusia. Seperti itu. Bahkan kita sulit membayangkan kok ada yang namanya peri bisa kuliah, kemudian ada sosok hantu yang bernama Arifin. Mereka juga pernah itu bekerja di Surabaya. Mereka ikut dengan seorang pedagang semangka, dan mereka 5 tahun ikut di sana, juga berak, juga makan, bisa nyopir, bisa tidur. Tapi setelah dia mengantarkan ke rumahnya di daerah sini, daerah Udara sini, ternyata setelah bosnya mengantarkan, si Arifin turun dari mobil, ternyata langsung hilang. Padahal uangnya bosnya itu dibawa Arifin sampai sekarang. Sehingga ternyata Arifin bukan sosoknya hantu, Arifin ada bentuk astral. Jadi cita-cita itu aneh-aneh sekali, teman-temanku. Sehingga untuk
hal tentang hantu, saya pertegas lagi bahwa kita tidak bisa stempel bahwa hantu harus ngambang. Hantu bisa bersepatu, hantu bisa berseragam, hantu juga bisa bersama orang menyelamur berpura-pura menjadi manusia. Terus hantu juga bisa berpais seperti sindir, seperti penyanyi, seperti pedagang, seperti petani, dan mereka beragam bisa menjelma gitu. Sehingga yang namanya hantu mereka akan bebas berkeliaran. Menjadi pertanyaan, kalau hantu punya jagat sendiri, kenapa mereka ke jagatnya manusia bisa? Dan dibalik, kenapa manusia tidak bisa ke jagatnya hantu? Kok yang buru-buru yang masuk bangsa hantu ya ke jagatnya manusia? Apakah manusia tidak punya kapasitas untuk masuk ke jagatnya hantu? Gimana Mbak itu? Nah, itulah teman-teman. Sehingga memang di dalam perjanjiannya, di dalam yaitu keberadaan sejarah dan riwayat hantu, bahwa sudah diterangkan bahwa hantu akan selalu menggoda orang dan hantu akan berdampingan dengan orang. Sehingga hantu sebenarnya diberikan tempat yang pertama di hutan, yang kedua di samudera. Namun hantu tetap minta manusia hidup di daratan, hantu pun akan masuk ke dunianya manusia yang ikut bercampur dengan manusia seperti itu. Sehingga memang hantu pun pada perjanjiannya mereka tetap ngeyel, ingin bersama manusia dan ingin mengganggu manusia, ingin hidup kepada manusia. Makanya banyak sekali hantu yang mencintai manusia. Contohnya hantu yang menikahi manusia, hantu yang memberikan uang kepada manusia, hantu yang membuat ketenaran manusia, hantu yang membentengi pengasihan kepada manusia. Sangat banyak sekali kisah-kisah yang mana manusia bergabung dengan hantu. Sehingga hantu memang punya kapasitas yang sangat tinggi sekali. Sehingga bagaimana caranya kita melebihi hantu? Hanya satu, yaitu yang pertama adalah ketakwaan yang tinggi, ketakwaan yang tinggi, berbakti tinggi kepada Tuhan, pengabdian tinggi kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang benar-benar suci adalah orang-orang yang mendekati kepada Tuhan, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang benar-benar yaitu tekun ibadah, dan orang tersebut menyucikan diri. Jadi ucapan, perilakunya kalau AA, kalau BB, dan mereka tidak pernah atau jarang sekali berbuat dosa. Dengan orang-orang yang suci, dengan orang-orang yang mulus, dengan orang-orang yang takwa 100%, maka bangsa siluman akan ketakutan. Tanpa diancam mereka akan menghindar, karena mereka ketakutan kepada orang-orang suci atau orang-orang yang memiliki kapasitas yang sangat tinggi untuk ketakwaannya. Di samping itu, bahwa manusia yang memiliki kebersihan hati, maka mereka akan punya ilmu yang tinggi, walaupun mereka tidak mempelajari amal mantra dan japa. Namun mereka yang memiliki kapasitas mendekat kepada Sang Pencipta alam, mereka berbakti kepada Tuhannya, mereka berbuat jujur, mereka berbuat apa yang dikerjakan selalu hanya menghamba, maka orang tersebut akan dihantui bangsa sosok astral. Bahkan ada juga orang yang putih, orang yang suci, bangsa astral akan tunduk bertekuk lutut, akan pasrah sumarah kepada manusia. Diperintah apapun, para bangsa astral mereka manut dan menurut. Kesimpulannya, apabila ada orang yang suci, bangsa astral, bangsa jin atau bangsa hantu, mereka akan tunduk kalah kepada manusia. Tergantung kepada manusianya. Kalau manusianya itu lupa dengan keberadaannya panembah kepada Tuhan, mereka lebih senang bergabung dengan hantu. Sehingga apabila manusia mengerti bahwa sebaik-baiknya manusia dibantu jin, lebih baik manusia akan dibantu oleh kekuatan-kekuatan Allah, diberikan ridho-ridho Allah, diberikan dengan cahaya-cahaya Allah, dan diberikan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pemberian jasa saja dari bangsa astral, bangsa jin, tetap ada resikonya, walaupun toh resikonya kecil. Sehingga yang namanya pendamping, yang namanya bantuan itu akan berdampak kita yang lebih buruk. Kecuali kita menjadi orang-orang yang muslim dan mukmin, mereka akan tahu batas-batas ini yang dilakukan benar, ini dilakukan apa tidak. Kalau ini dilakukan berdosa, kalau ini tidak dilakukan nanti seperti ini. Sehingga batas-batas itu diketahui oleh bangsa-bangsa suci. Sehingga kalau kita benar-benar belum mencapai tingkat tinggi, kita sulit membedakan. Bahkan kita menyembuhkan orang sakit saja, misalkan ini sembuh bantuan dari bangsa jin atau kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kesulitan karena sama-sama kita tidak tahu.
Banyak sekali contoh-contoh kita bisa mendapatkan hal-hal yang aneh, hal-hal yang dahsyat. Misalkan ada orang yang sakit gila bertahun-tahun, rumahnya sudah dijual, kemudian tidak sembuh-sembuh, kemudian datang ke rumahnya salah satu praktisi belum sampai membaca doa apapun, namun yaitu orang yang mendapat yang kena gangguan jiwa, orang yang kena rasukan roh jin, seketika langsung hilang, mereka sembuh total. Sehingga mereka tidak merasakan menyembuhkan, tapi mereka sembuh sendiri. Sehingga kadang-kadang manusia itu juga heran, kenapa saya belum berdoa, saya belum mengobati, orang tersebut sudah sembuh. Karena Allah memberikan hadiah kepada kita. Kenapa memberikan hadiah? Karena kita sudah berbakti kepada Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita perihal hantu. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semua sebagai tambahan ilmu pengetahuan, sehingga kita tidak berpikir sempit, teman-teman. Mbak Gendil mungkin ada tambahan lagi, Mbak? Ya, yang penting kita masuk ke dunia bangsa astral, atau kita misalkan pernah ditampakkan sebuah bentuk-bentuk astral. Yang penting kita jangan sampai berprasangka yang buruk, karena walaupun sejajatnya bangsa hantu, mereka adalah diciptakan Tuhan, diciptakan di muka bumi ini. Yang penting kita jangan sampai mudah tergelincir kepada aktivitas bangsa jin. Kita tetap lurus, yaitu menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, itulah video kami pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman semua, sekaligus supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mbak Gendil Jopo Mondro. Cukup sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin.